Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Untuk kedua kalinya, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, kembali menyindir Anies Baswedan selaku Capres nomor urut 1. Sebelumnya, Prabowo menyebut endasmu etik untuk menyindir Anies yang menanyakan sikapnya soal cawapresnya Gibran yang dinilai maju sebagai cawapres dari proses di Mahkamah Konstitusi yang putusannya dinyatakan melanggar etik. Kali ini, Prabowo di dalam pidato di hadapan para pendukungnya sempat menyebut tentang adanya orang yang mempersoalkan luasan tanah yang dikuasainya. Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, iya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyalahkan. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Padahal menurut Prabowo, tanah yang dia kuasai statusnya hak guna usaha. Dan itu adalah tanah negara, katanya. Lalu Prabowo menyebut orang yang mempersoalkan tersebut pintar apa goblok, katanya. Sahabat, tidak salah kalau publik kemudian menafsirkan kemana arah ungkapan tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, mempertanyakan soal kepemilikan ratusan ribu lahan oleh Prabowo yang kemudian dibandingkan dengan kondisi kesejahteraan prajurit TNI yang katanya banyak belum punya tanah. Apalagi atas ucapan Prabowo tersebut, Ketua Bawaslu dalam sebuah akun YouTube Warta Kota menyebutkan soal adanya potensi tindak pidana pemilu yang dapat dikenakan kepada tindakan yang bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Kalau kita cermati pasal 280 ayat 1 huruf C, mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan garis miring atau peserta pemilu lainnya. Nah, kemudian pada ayat 4-nya mengatur bahwa pelanggaran terhadap aturan larangan tersebut merupakan tindak pidana pemilu. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa tindak pidana, salah satunya sebagaimana disebut pada pasal di atas, dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Sahabat, pasal penghinaan Undang-Undang Pemilu ini tidak mengatur lebih lanjut apakah merupakan delik aduan atau delik biasa. Kita tahu delik aduan untuk ditindaklanjuti penegakan hukumnya harus dilaporkan oleh pihak korban. Sedangkan delik biasa bisa sebagaimana juga diatur dalam pasal 310 KUH pidana dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Nah, menurut saya, dengan tidak adanya pengaturan khusus dalam Undang-Undang Pemilu, maka penghinaan dalam pasal 280 ayat 1C tadi adalah tindak pidana pemilu yang merupakan delik biasa. Artinya, tidak harus ada laporan atau pengaduan terhadap terduga pelaku untuk dapat diproses secara hukum. Pertanyaannya kemudian,
kenapa pula Bawaslu harus menunggu ada atau tidaknya laporan soal dugaan tindak pidana penghinaan tersebut? Seharusnya Bawaslu sudah bisa menjadikannya sebagai temuan dan segera memproses untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana penghinaan atas sesama calon presiden yang merupakan tindak pidana pemilu tersebut. Salah satu kewenangan Bawaslu adalah meminta bahan atau keterangan yang dibutuhkan kepada pihak-pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran baik administrasi, pelanggaran kode etik, bahkan dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses pemilu. Maka langkah tegas Bawaslu kita butuhkan dan kita nanti untuk proaktif menjalankan tugas dan wewenangnya. Publik pasti juga menunggu sikap dan netralitas lembaga pengawas pemilu dalam proses pemilu ini. Maka kita tunggu apakah Bawaslu akan segera menindaklanjuti masalah ini. Sahabat, terima kasih sudah menyaksikan catatan hukum. Jumpa lagi pada edisi berikutnya.